Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera ya buat kita semua. Saya ucapkan selamat datang teman-teman semua di hari ke-26, 27 ya, dari program Ramadan Online Sharing kita. Nah, sesuai yang sudah kita infokan sebelumnya bahwa di dalam seminggu terakhir ini kita akan fokus dalam mendevelop diri kita, khususnya terkait dengan skill leadership. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang apa sih leadership itu dan kemudian bagaimana how to become a leader. Itu paling tidak kita punya satu konsep bahwa kalau kita kemudian mau jadi seorang leader, yang pertama yang harus kita punya adalah konsep diri yang jelas dulu. Artinya kita tahu siapa diri kita tahu itu apa yang kemudian kita inginkan, dan kita tahu apa yang kita punya yang ada di sekitar kita yang kemudian kita bisa berdayakan untuk mencapai tujuan besar yang kita inginkan. Kemudian selain tahu siapa diri kita untuk menjadi seorang leader, ya kita harus juga punya visi yang jelas. Ya kita harus tahu apa purpose kita, tujuan besar kita. Ketika kita tahu apa visi kita dan kemudian visi itu kita bagikan, kita share dengan orang-orang di sekitar kita, maka itu akan menginspirasi orang-orang, akan menarik orang-orang untuk kemudian bergabung bersama kita. Dan kemudian ini yang akan meningkatkan level dari kepemimpinan kita. Kemudian selain itu, yang ketiga, untuk menjadi seorang leader sangat penting bagi kita untuk kemudian memiliki ya kemampuan di dalam mengelola resource yang ada, sumber daya yang ada, apa yang ada di sekitar kita, baik apakah itu tim ataupun misalnya mungkin sifatnya perangkat-perangkat di dalam memudahkan pekerjaan, itu harus bisa kita kelola dengan baik. Semakin baik kita mengelola, maka akan semakin baik kita mencapai tujuan kita. Dan sebagai seorang leader penting juga untuk selalu berbagi inspirasi, karena ketika Anda membagikan sebuah inspirasi, orang terinspirasi dan orang akan ikut Anda. Baik teman-teman semua, pagi ini saya akan bahas hal yang lebih spesifik lagi dari bagaimana kita mengembangkan kemampuan leadership kita, kepemimpinan kita, yaitu khususnya pada bagaimana kemampuan seorang leader memotivasi tim. Ya, kita tahu bersama bahwa leadership itu sebenarnya kalau dipecah bisa menjadi dua kata, leader dan ship. Ya. Leader, pemimpin, dan ship itu kapal. Jadi bisa diilustrasikan bahwa seorang leader itu ibarat seorang nahkoda kapal, seorang kapten kapal. Yang ketika dia menjadi seorang kapten kapal, nahkoda kapal, maka tidak hanya dia sendiri yang ada di kapal tersebut. Ada banyak orang yang kemudian berada di kapal tersebut. Nah, sebuah kapal itu akan berlabuh, ya, akan berlayar dari sebuah dermaga. Tentunya hanya akan berlayar kalau dia punya tujuan yang jelas. Anggap saja misalnya ketika kita ingin mencapai sebuah pulau A, pulau impian, maka untuk mencapai pulau impian itu kita butuh menyeberangi lautan. Dan orang-orang yang kita ajak di dalam perahu kita, di dalam kapal kita adalah orang-orang yang kita janjikan bahwa ketika kita sampai di pulau impian, maka mereka pun akan merasakan semua hal yang kita rasakan, mendapatkan semua hal yang kita dapatkan saat tiba di pulau impian. Dan ini yang akan memotivasi mereka. Nah, untuk menjadi seorang leader, maka tidak hanya kemudian leader itu harus bisa menentukan kemana arah kapal itu akan dibawa. Seorang nahkoda kapal, kapten kapal, dia tidak hanya kemudian punya kemampuan, oke, adik-adik, oke teman-teman semua, oke tim, kita akan menuju pulau impian, dan arah dari pulau impian itu adalah 87 derajat ke arah utara. Arahkan kapal kita ke sana. Nah, seorang leader tidak hanya menunjukkan kemana kapal itu akan berjalan, tapi dalam sebuah proses perjalanan, ada hal-hal lainnya yang juga harus dikuasai oleh leader. Ya, kita tahu bersama bahwa ketika kita sedang melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan sebuah kapal, maka perjalanan itu tidak akan selalu mulus. Ya, laut itu tidak akan selalu dalam kondisi tenang, akan selalu ada, misalnya di dalam satu situasi, ketika kita berlayar, ada hari-hari tertentu ombaknya begitu tinggi. Ada hari-hari tertentu, kemudian anginnya sangat-sangat minim. Bahkan di hari-hari tertentu,
kita pun bisa menemukan bahwa terjadi badai besar yang bisa saja membolak-balikkan kapal yang kita tumpangi. Nah, menghadapi situasi itu, seorang leader butuh untuk punya skill lebih dari sekedar kemudian menunjukkan ke arah mana kapal itu akan pergi. Tapi dia juga butuh untuk apa? Bisa memotivasi, ya, memotivasi setiap orang yang ada di kapal untuk apa? Tetap penuh dengan optimisme bahwa kita akan sampai di pulau impian kita. Seorang leader harus bisa memotivasi bagaimana setiap anggota timnya itu senantiasa apa? Bekerja secara optimal di dalam mengambil di dalam apa ya? Memerankan setiap fungsi, setiap pekerjaan, setiap tugas yang ada. Ketika sebuah kapal berlayar, biasanya para anak buah kapal itu sudah punya tugas masing-masing. Ada yang tugasnya misalnya memegang layar, ada yang tugasnya membersihkan kapal, ada yang tugasnya memastikan tidak ada air yang masuk, ada yang tugasnya mungkin sepele itu, hanya menyiapkan makanan buat mereka yang bekerja. Tapi apapun tugas dari masing-masing anggota tim itu sangat berharga. Dan seorang leader harus bisa memotivasi setiap orang di dalam tim tersebut untuk apa? Secara optimal, bekerja secara maksimal, melakukan apapun untuk memastikan bahwa jalannya kapal itu baik, jalannya pelayaran itu baik, dan kita bisa sampai di tujuan dengan selamat. Nah, leader itu harus bisa memotivasi. Leader pun harus bisa menguatkan. Kadang di dalam perjalanan kita mencapai pulau impian, itu kita akan menghadapi yang namanya masa-masa sulit. Ya, masa-masa sulit. Ketika ombak begitu tinggi, ketika badai begitu besar. Nah, itu adalah masa-masa sulit ketika dalam sebuah perjalanan. Sama seperti Anda misalnya mungkin ketika berbisnis. Ya, sekarang adalah masa-masa sulit Anda itu, di mana mungkin dengan situasi corona seperti yang sekarang ini, yang terjadi apa? Kita akhirnya berubah segala format yang kita punya. Ya, selama ini kita menganggap bahwa kita sedang berlayar di arus yang benar, ke arah yang benar, tapi kemudian ketika ada badai, maka badai membuat arah ya kapal kita berubah. Sehingga apa? Kita harus segera kemudian bisa menyesuaikan lagi ke arah yang betul-betul kita inginkan. Nah, situasi sulit saat ini bisa jadi adalah satu kondisi di mana kita biasanya dulu mungkin bisa melakukan penjualan langsung ataupun customer bisa datang ke tempat kita untuk bertransaksi. Tapi dengan adanya PSBB yang terjadi apa? Ya, yang terjadi adalah mereka tidak bisa keluar lagi, mereka kemudian tidak punya akses lagi untuk bisa berinteraksi dengan kita. Dan ini adalah masa sulit. Ibaratnya apa? Bagi sebuah kapal, ini adalah situasi ketika kemudian saat kapal itu mengandalkan angin untuk dia bergerak, maka saat itu tidak ada angin. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah bagaimana menggunakan kekuatan fisik, mendayung kapal tersebut untuk kemudian menuju ke pulau yang diimpikan. Nah, sahabat sekalian, jadi peran leader itu sangat-sangat besar dalam bagaimana memastikan sebuah organisasi maju atau tidak. Leader pun selain harus bisa memotivasi, harus bisa kemudian menguatkan tim, dia juga harus apa? Bisa memelihara mental. Ya, bisa ya jangankanlah misalnya mungkin kita menaiki kapal ya. Kadang-kadang ketika kita sedang naik kendaraan saja ya, naik mobil atau naik bus itu ya, dalam perjalanan yang tidak terlalu jauh, ya pasti ya kita akan ketemu dengan situasi orang yang ada di dalam mobil ataupun dengan bis kita itu punya kemampuan yang beda-beda itu. Ada yang mungkin dalam perjalanan ya, baru 1 jam perjalanan sudah mulai mabuk, sudah mulai oleng. Ada yang misalnya mungkin punya kebiasaan ketika berada di sebuah kendaraan, dia harus ngemil. Sehingga mungkin dari kebiasaan ini punya dampak yang spesifik bagi kita yang ada di dalam mobil. Dan itu semua adalah hal yang memang harus di-manage. Nah, seorang leader, dia butuh bagaimana mengelola mental dari setiap orang yang ada di dalam tim untuk senantiasa bisa fokus dalam pencapaian target, dalam pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, teman-teman, ketika kita menjadi seorang leader, maka ada beberapa komponen yang penting untuk kita punya. Jadi yang pertama itu adalah sikap. Ya, sikap. Bagaimana sikap kita
akan sangat menentukan bagaimana lingkungan kita. Bagaimana sikap kita terhadap anggota tim itu akan sangat menentukan bagaimana sikap mereka terhadap kita. Pun sekaligus bagaimana sikap kita terhadap organisasi itu akan menentukan bagaimana sikap organisasi terhadap kita. Ketika kita punya sikap yang positif, dalam artian apa? Kita optimis dengan diri kita. Maka sikap optimis ini akan menular dan mempengaruhi anggota tim kita. Sehingga apa? Mereka pun merasa optimis. Ya, merasa optimis dan bersemangat untuk kemudian mewujudkan apa yang kemudian sudah sepakat untuk diwujudkan. Akan tetapi ketika misalnya sebagai seorang leader, kita punya sikap pesimis. Kita melihat bahwa apa yang akan kita hadapi di depan itu adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, sesuatu yang kayaknya impossible untuk dilalui. Maka secara otomatis ini pun akan mempengaruhi anggota tim kita. Ini pun akan mempengaruhi organisasi kita. Mereka akan punya sikap pesimis dalam menjalani setiap tugas yang sudah kita berikan, yang sudah kita set. Sehingga satu catatan penting bagi kita semua sebagai seorang leader, pastikan kalaulah kemudian kita ingin bagaimana respon dari lingkungan kita, dari organisasi kita, dari anggota tim kita, mereka senantiasa positif, mereka senantiasa optimis, mereka senantiasa antusias di dalam bekerja mencapai tujuan, maka mulailah dari diri kita. Kita hanya akan bisa mengubah sesuatu di sekeliling kita ketika kita yang pertama kali berubah. Ya, inilah kenapa kemudian kita belajar bahwa sebagai seorang leader, kita itu harus bisa menginspirasi. Menginspirasi orang-orang di sekitar untuk apa? Untuk do more, ya, melakukan lebih. Untuk banyak bekerja, untuk banyak berpikir, untuk banyak berusaha mencapai apa yang kemudian sama-sama sudah kita targetkan. Jadi seperti itu ya. Jadi sikap seorang leader akan sangat menentukan bagaimana respon dari lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, prinsip. Ya, prinsip. Jadi sebagai seorang leader, Anda itu butuh punya prinsip-prinsip yang Anda pegang teguh. Dan dari prinsip-prinsip itulah yang kemudian yang akan sangat menentukan kualitas keputusan yang Anda hasilkan. Semakin Anda clear apa yang kemudian menjadi prinsip hidup Anda sebagai seorang leader, maka ini yang akan kemudian menjadi bahan baku dari setiap kali kita memutuskan. Ya, ketika kita misalnya berhadapan dengan suatu situasi dan kemudian di situ kita dituntut untuk bisa memutuskan secara cepat. Kalau kita punya prinsip, secara cepat kita bisa memutuskan. Tapi kalau kita tidak punya prinsip, yang terjadi apa? Ya, kita akan bimbang dan ragu. Ya, tidak jarang seorang leader jatuh ketika kemudian dia memutuskan dengan tanpa berlandaskan pada prinsip. Atau ketika misalnya pun dia punya prinsip, tapi prinsip tersebut adalah prinsip yang justru bukan prinsip yang secara universal dibutuhkan untuk sebuah kemajuan. Sebagai contoh misalnya seperti ini. Anda punya bisnis, dan ketika Anda punya bisnis, Anda sebagai seorang leader punya prinsip bahwa yang pertama adalah keuntungan, yang kedua adalah kekompakan, yang ketiga adalah misalnya kebahagiaan bersama. Maka ketika ada peluang-peluang yang itu Anda tahu salah, yang itu Anda tahu adalah sesuatu yang keliru, yang itu adalah sesuatu yang bisa jadi merembet pada sebuah tindakan yang tidak berintegritas, maka yang terjadi apa? Anda karena punya prinsip bahwa yang pertama adalah yang penting untung, maka Anda tidak akan melihat apakah ketika Anda memutuskan hal tersebut, ada konsekuensi hukum yang kemudian akan Anda hadapi ataupun organisasi akan terima. Kenapa? Karena tadi prinsip utamanya adalah untung. Yang penting untung sudah, yang lainnya nggak masalah. Tapi ini akan berbeda ketika Anda punya prinsip yang utuh misalnya. Prinsip yang pertama dalam hidup Anda adalah integritas. Kemudian yang kedua itu adalah kebersamaan. Ketiga itu adalah misalnya mungkin keuntungan. Maka yang terjadi saat kemudian Anda berinteraksi, saat di organisasi ada tawaran-tawaran yang itu Anda tahu bertentangan dengan integritas Anda. Anda tahu itu berpotensi untuk kemudian membawa Anda dan tim Anda pada sebuah masalah besar.
maka Anda akan dengan cepat memutuskan no. Saya tidak akan eksekusi penawaran itu. Saya tidak akan ambil kesempatan itu, walaupun itu menguntungkan, walaupun itu duitnya banyak, walaupun itu kemudian membuat kita, wah, kaya raya. Tapi kenapa kita tidak ambil? Karena prinsip utama yang kita pegang di dalam kehidupan, di dalam bisnis, di dalam organisasi adalah integritas. So, sangat penting ya teman-teman semua, ketika kita kemudian punya prinsip yang jelas di dalam kehidupan ini. Nah, di dalam program Leadership Camp, itu biasanya kita kasih sesi khusus bagaimana kita menggali ke dalam diri kita untuk menemukan apa prinsip-prinsip pribadi yang kita anut. Dan kemudian apa dari prinsip pribadi tersebut yang bisa kita implementasikan di dalam tim dan organisasi. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, ya, selain kita butuh bagaimana tahu bahwa sikap kita menentukan diri kita. Kemudian prinsip itu sangat menentukan kualitas dari kepemimpinan kita. Yang ketiga adalah etos kerja. Nah, seperti apa etos kerja kita itu akan sangat menentukan seperti apa juga pencapaian yang bisa kita capai. Ya, seorang leader yang punya etos kerja yang tinggi, ya, totalitas, kemudian punya extreme productivity, ya, senantiasa mampu untuk mengelola dirinya, mengelola waktunya untuk senantiasa menghasilkan hasil terbaik, maka ini akan sangat menentukan bagaimana pencapaian dari sebuah tim atau organisasi. Kalau Anda misalnya ingin bagaimana tim Anda, organisasi Anda mencapai hal-hal dengan cepat, dengan besar, maka yang harus Anda pastikan adalah Anda pun harus mendorong, memupang organisasi itu dengan apa? Etos kerja yang besar, yang cepat. Ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, berkualitas, dan ikhlas. Itu akan kemudian membantu untuk memudahkan, mempercepat pencapaian dari target-target yang sudah dicapai. Jadi butuh etos kerja ya, etos kerja. Nah, apalagi yang sebagai seorang leader harus kita punyai? Yang selanjutnya adalah pertumbuhan. Nah, as a leader, kita butuh untuk kemudian paham bahwa seperti apa kualitas pertumbuhan diri kita, maka itu akan sangat menentukan seperti apa kualitas tim kita. Ya, kualitas tim kita. Jadi saya ulangi ya. Jadi seperti apa pertumbuhan diri kita akan sangat menentukan seperti apa kualitas dari tim kita. Jadi saya sangat suka ya quote dari seorang coach ya, Fred Sugar. Fred Sugar bilang begini, bahwa kita itu hanya akan mendapatkan tim yang layak buat kita. It means apa? Kalau kita kemudian pengen punya tim yang high qualified, kualitasnya bagus, maka sesungguhnya yang butuh kita lakukan, kita dulu yang harus memiliki kualitas yang bagus. Kenapa? Karena orang-orang dengan kualitas bagus itu hanya akan tertarik dengan mereka yang punya kualitas bagus. Inilah yang kenapa kemudian kita sebut bahwa pertumbuhan di dalam bisnis kita, pertumbuhan diri kita itu akan berdampak pada kualitas tim kita. Kalau kita secara pribadi bertumbuh, maka kualitas tim kita pun akan bertumbuh. Tapi coba perhatikan teman-teman semua. Misalnya, teman-teman pernah mungkin mengalami, kok tim saya loyo ya? Kok tim saya kayaknya nggak punya ide, kok tim saya kayaknya mentok gagasannya atau tidak berkembang cara berpikirnya. Maka bisa jadi itu dikarenakan apa? Leadernya, kitanya itu tidak berkembang cara berpikirnya. Kita tidak berkembang karakternya. Kita tidak berkembang pengetahuannya. Maka penting sekali teman-teman semua, pastikan sebagai seorang leader yang bisa memotivasi orang lain, menginspirasi orang lain, Anda selalu memastikan diri Anda bertumbuh. Selalu berpikir setiap hari, hal apa yang bisa saya pelajari hari ini? Sehingga apa? Pengetahuan saya bertumbuh. Hal apa yang perlu untuk saya latih hari ini? Sehingga apa? Skill saya bertambah, skill Anda bertambah. Dan hal apa yang butuh saya lakukan hari ini? Sehingga apa? Karakter Anda pun berkembang.
Jadi hal-hal yang kemudian Anda butuhkan untuk pertumbuhan itu tidak bisa kemudian Anda harapkan hadir sendiri gitu. Tapi apa? Harus Anda usahakan gitu. Harus secara sengaja Anda rencanakan. Ya, kita tidak akan bisa kemudian ketika kita punya ladang dan kita berharap bahwa satu ketika, satu masa, satu waktu kita bisa panen jagung di ladang kebun kita itu. Tanpa apa? Tanpa kita kemudian secara sengaja menanam bibit jagung. Ya, kita tidak akan bisa kemudian, oke, berharap suatu ketika saya bisa panen mangga di kebun tanpa kemudian secara sengaja memastikan bahwa ada bibit mangga yang tumbuh di kebun tersebut. Artinya, apapun yang Anda inginkan dari tim Anda, dari organisasi Anda, maka seorang leader itu punya peranan yang sangat besar. Jika dia bertumbuh, maka timnya bertumbuh. Ketika timnya bertumbuh, organisasi bisnisnya pun bertumbuh. Organisasi nirlabanya pun bertumbuh. Organisasi sosialnya pun bertumbuh. Jadi, seorang leader adalah lokomotif yang menarik pertumbuhan dari orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan selanjutnya, ini juga yang menarik. Siapa Anda sebagai seorang leader? Itu akan menarik siapa yang cocok dengan Anda. Ya, siapa Anda akan sangat menentukan siapa yang Anda tarik. Nah, perhatikan hal ini. Kalau Anda ingin kemudian punya tim yang hebat, punya tim yang produktif, punya tim yang antusias, maka coba lihat ke dalam diri Anda. Apakah Anda punya kualitas-kualitas itu? Jika Anda punya kualitas-kualitas itu, maka akan lebih mudah bagi Anda untuk kemudian menarik orang dengan kualitas yang sama. Tapi kalau Anda kemudian belum punya kualitas-kualitas the best yang Anda inginkan dari sebuah tim, maka bisa mulai sekarang Anda siapkan hal itu. Anda mulai rencanakan hal itu. Anda mulai prepare itu untuk membentuk diri Anda seperti apa yang Anda inginkan, sehingga ketika Anda telah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, Anda bisa menarik sebanyak mungkin orang yang sama persis seperti Anda. Ya, jadi hal itu teman-teman yang butuh untuk kita pahami sebagai seorang leader, bahwa sikap kita akan sangat menentukan lingkungan di sekitar kita. Kedua, bagaimana prinsip yang kita punya di dalam kehidupan itu akan sangat menentukan seperti apa kualitas kemampuan kita di dalam memutuskan. Yang ketiga, etos kerja kita, ya. Bagaimana perform kita di dalam bekerja akan menentukan seperti apa pencapaian kita, dan bagaimana pertumbuhan kita itu akan menentukan seperti apa pertumbuhan tim dan kualitas tim kita. Dan siapa diri kita akan sangat menentukan siapa yang kita tarik. Nah, silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan di sesi ini, saya buka dulu sebelum nanti kemudian saya lanjutkan. Oke? Wah, ada Pak Ovian ya. Nakoda. Pak Ovian de Nakoda hadir ya. Tadi sempat ngebahas tentang nakoda. Saya pikir nakoda ya, nakoda. Oke, selanjutnya silakan saya buka sesi pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan, biar kemudian teman-teman bisa menyerap secara optimal apa yang sudah saya share sebelumnya. Boleh? Oke. Pertanyaannya bisa diajukan ya di kolom chat. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung ke kolom chat. Nah, sekarang kita bahas tentang motivational leadership. Jadi, kepemimpinan yang memotivasi. Apa yang kita butuhkan untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa memotivasi? Yang kita butuhkan sebagai seorang pemimpin yang memotivasi adalah kita paham
kita ketika memimpin, siapa yang kita pimpin, ya, dan seperti apa orang-orang yang kita pimpin. Karena ini akan sangat menentukan bagaimana treatment kita terhadap mereka. Ya, sama seperti perumpamaan yang saya sebutkan sebelumnya, ketika kita memimpin sama seperti kita seorang nahkoda kapal itu. Ya, nahkoda kapal yang mengajak sejumlah orang menaiki kapal kita untuk sama-sama tiba di satu tujuan yang kita sudah tentukan, yaitu anggap saja yang namanya Pulau Impian. Nah, permasalahannya adalah ketika kita mengajak orang-orang ini di dalam kapal kita, nah, kita punya tanggung jawab di situ untuk bagaimana memastikan mereka dari saat masih di dermaga hingga kemudian saat tiba di Pulau Impian tadi, mereka dalam keadaan baik, mereka dalam keadaan termotivasi, mereka dalam keadaan excited. Dan untuk bisa tahu itu semua, kita butuh mendalami itu. Seperti apa orang-orang yang ada di dalam tim kita itu. Nah, kita bahas dulu dalam konteks yang umum. Jadi, apa saja yang kemudian butuh kita lakukan agar bisa memotivasi tim-tim kita itu. Yang pertama adalah manusia itu adalah makhluk yang bisa dibilang apa? Egois, makhluk yang senang dengan dirinya sendiri, makhluk yang merasa dirinya berharga. Ya, karena memang seperti itu sifat manusia itu. Nah, ketika kita sebagai seorang leader mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, ini yang akan kemudian mendevelop tim kita untuk kemudian punya perform terbaik. Nah, apa yang perlu kita lakukan agar kemudian kita bisa memastikan tim kita punya perform terbaik dengan motivasi yang terbaik? Yang pertama adalah senantiasa Anda berikan pengakuan terhadap tim. Pengakuan ini adalah sebuah hal yang sederhana, tapi kalau itu kita berikan, kita lakukan, akan membuat mereka betul-betul termotivasi, betul-betul bersemangat di dalam bekerja. Nah, pengakuan itu seperti apa? Satu bentuk apresiasi Anda terhadap kemampuan dan potensi diri yang mereka miliki. Ya, kita bahas bahwa di dalam satu tim bisa jadi tim itu terdiri dari berbagai macam orang dengan keterampilan, pengetahuan, dan karakter yang masing-masing. Nah, setiap keterampilan, pengetahuan, dan karakter-karakter ini itu punya keunikan dan punya nilai plus masing-masing. Yang itu kita butuh apresiasi. Kita tunjukkan pengakuan kita. Bahwa tim ini, organisasi ini, tidak akan jalan dengan optimal, tidak akan bisa perform dengan baik tanpa kehadiran si personal ini. Nah, jadi berikan pengakuan bahwa hal apapun yang kemudian dicapai itu adalah karena sebuah kehadiran dari anggota tim. Nah, jadi pengakuan yang pertama yang bisa memicu orang untuk punya motivasi dalam berorganisasi. Yang kedua yaitu adalah pujian. Ya. Orang akan termotivasi ketika dia merasakan ada pujian pada dirinya. Nah, kesalahan yang umum yang terjadi pada seorang leader adalah ketika kita kadang-kadang di dalam memimpin, kita hanya fokus pada kesalahan-kesalahan ataupun ada pada hal-hal yang misalnya kurang sesuai yang dilakukan oleh tim kita. Dan disitulah baru kemudian kita bereaksi. Disitulah baru kemudian kita berkomunikasi dengan mereka ataupun memerankan fungsi dari diri kita sebagai seorang leader. Nah, padahal ketika kita memimpin, tentu saja itu tidak hanya hal-hal yang salah tadi, hal-hal yang negatif tadi yang kemudian dilakukan oleh tim kita. Bisa jadi justru banyak hal yang lebih positif, banyak hal yang lebih baik, pencapaian-pencapaian yang dilakukan dari anggota tim yang kita abai, kita lalai. Nah, sama seperti ya, kadang-kadang sebagai orang tua kita itu cenderungnya apa? Ya kalau anak kita baik-baik saja misalnya ya, dia diam-diam, kemudian dia belajar, dia melakukan tugas-tugas sekolah, tugas-tugas rumah, ya kita jarang gitu. Kemudian misalnya mendekat dan kemudian berkomunikasi.
Tapi ketika misalnya anak itu sudah mulai, ya kita anggap berulah ya, kita kategorikan berulah, dia sudah mulai naik-naik sofa, menaiki lemari, kemudian mulai mencoret-coret dinding, barulah kemudian kita datang dan kemudian berkomunikasi. Ya, konteks berkomunikasi ya tentu misalnya mungkin ya yang secara umum apa? Nah, kita marahin dia, kita ingatkan dia, kita kasih tahu dia. Nah, ini adalah hal yang cenderung terjadi dan ini sebuah hal yang bisa dibilang kurang baik. Kenapa? Karena tadi itu, kita cenderung melihat, memperhatikan sisi yang negatif dari seseorang pada. Sementara sisi positifnya ada banyak. Nah, as a leader, nah agar kita bisa memotivasi tim, kita butuh bagaimana melihat sisi-sisi positif yang dilakukan oleh tim kita dan jadikan itu sebagai bahan untuk apa? Berikan pujian itu. Ketika Anda memberikan pujian, mereka merasa senang, merasa bangga, dan yang utama adalah mereka merasa dirinya penting. Ketika mereka mendapatkan ya makanan secara emosional, kalau kita sebut ya itu adalah makanan secara emosional, maka mereka kenyang dan mereka akan lebih nyaman di dalam bekerja dan beraktivitas. Jadi pastikan Anda memberikan pujian bagi tim Anda. Selain itu apa lagi? Ya, Anda butuh untuk sebagai seorang leader memperhatikan. Ya, jadi seorang leader harus bisa memperhatikan timnya. Bagaimana mereka bekerja, apa yang dibutuhkan, apa yang kemudian diperlukan, atau bantuan apa yang kemudian bisa jadi tidak dibutuhkan. Nah, ada satu quote menarik ya terkait dengan leadership itu seperti ini, bahwa kalau Anda sebagai seorang leader dan kemudian tim Anda tidak mencari Anda, bisa jadi ada dua hal. Artinya apa? Tim Anda nggak pernah mendatangi Anda lagi. Maka bisa jadi ada dua hal. Yang pertama, mereka merasa bahwa kehadiran Anda tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena Anda tidak lebih kompeten dari mereka. Yang kedua, bisa jadi dikarenakan apa? Anda itu tidak lagi peduli dengan mereka, sehingga mereka pun tidak peduli lagi dengan Anda. Nah, dalam konteks ini, ya penting kita untuk selalu itu memberikan perhatian itu kepada anggota tim. Ya, walaupun hal yang sederhana saja, misalnya mungkin dengan memberikan sapaan gitu. Ketika Anda menemukan, oke, tim Anda sedang action, sedang bekerja, sedang do something dari pekerjaan yang ada itu, Anda mungkin menyapa saja, halo, gimana kabar hari ini? Ataupun misalnya, oke, gimana pekerjaannya? Ada nggak yang bisa saya bantu? Nah, hal itu akan kemudian membuat mereka merasa senang bahwa as a leader, Anda memberikan perhatian kepada mereka. Dan mereka pun akan lebih antusias di dalam bekerja dan beraktivitas. Dan yang keempat, yang dibutuhkan untuk bagaimana memotivasi tim adalah Anda butuh hadir pada mereka untuk apa? Memberikan penguatan-penguatan pada apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Penguatan ini dibutuhkan untuk mengokohkan diri mereka sebagai seorang individu. Ingat, orang ketika ikut seseorang dikarenakan bisa jadi pertama dia tidak tahu mau kemana, yang kedua bisa jadi dia tidak tahu apa yang dia bisa lakukan. Makanya disitulah peran leader itu sangat-sangat penting. Menentukan kemana arah kita melangkah. Kedua, membangun, menggali kesadaran potensi apa yang dimiliki oleh anggota tim, dan kemudian mendevelop potensi-potensi itu untuk disadari oleh si tim itu sendiri dan dioptimalkan di dalam bagaimana mencapai tujuan yang sudah ditentukan bersama. Jadi, Anda butuh menguatkan tim Anda untuk bagaimana bangkit dan bangun bersama-sama mencapai tujuan-tujuan tersebut. Oke? Nah, silakan, ada 4 hal tadi ya yang kita butuhkan di dalam motivasi tim. Kita butuh bagaimana memberikan mereka pengakuan. Kemudian berikan mereka pujian. Yang ketiga adalah berikan mereka perhatian. Dan yang keempat adalah berikan mereka penguatan. Nah, silakan kalau ada pertanyaan bisa dituliskan ya di kolom chat sebelum saya lanjutkan lagi.
Oke, ada beberapa teman. Halo Pak Alvan, Bu Anissa, Bu Ervin, Bu Erwinat. Ya, silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, ini ada pertanyaan ya dari bentar ya. Ingin bertanya coach. Oke, sebentar teman-teman, saya lebarkan dulu ya kolom chatnya biar bisa baca lengkap. Oh, ini dari Pak RG ya. Saya sering bercanda dengan staf saya dan itu saya lakukan agar saya dekat dengan mereka dan juga agar mereka bisa bekerja dengan bahagia. Namun kadang saya khawatir mereka akan meremehkan saya karena sering bercanda dengan mereka. Apakah cara pendekatan saya ke mereka kurang baik atau gimana, Coach? Oke, thank you ya Pak Renold ya. Nah, jadi dalam kepemimpinan itu memang ada beberapa tipe. Nah, salah satu tipe yang kemudian paling cocok ya kalau menurut saya adalah situational leadership. Artinya apa? Anda memimpin, Pak Reno memimpin anggota tim itu dengan konteks yang situasional. Oke, Pak Reno melihat bahwa situasi tim sekarang sedang bekerja keras dan kemudian butuh bagaimana mereka fresh. Ya mungkin kemudian disitulah datang dengan mengajak mereka berguyon. Ya, bicara ataupun ya kasih jok-jok singkat. Tapi ketika misalnya Pak Reno melihat bahwa oke mereka sedang serius dan dalam kondisi fit sehingga tidak butuh untuk kemudian diajak jok, maka mungkin tidak perlu untuk melakukan hal itu. Jadi silakan sebenarnya ketika kita punya treatment kepada tim dengan misalnya mengajak mereka bercanda santai itu boleh, tapi yang utama adalah tidak over ya, tidak over yang artinya sampai kemudian membuat mereka berkesimpulan bahwa oh bos saya, atasan saya, leader saya ini orangnya seperti itu ya, senang bercanda, nggak serius dan sebagainya. Karena kalau kita terlalu sering bercanda, kadang-kadang nantinya orang akan kemudian bingung, apakah kita ini sedang serius atau tidak. Yang utama seperti ini. Jadi tetap proporsional ya, Pak RG, tetap proporsional ketika misalnya bercanda dengan anggota tim, dan yang utama pastikan anggota tim kita itu tahu kapan kita bercanda, kapan kita serius. Ya, jadi misalnya oke Anda bercanda, ketawa-ketawa dan oke, Anda langsung ubah ekspresi Anda, ubah nada suara Anda dan kemudian oke, sekarang kita serius ya. Nah, baru Anda sampaikan. Nah, itu adalah teknik yang bisa digunakan. Contoh misalnya Pak Renal, oke kita mau meeting nih ya, ingin meeting dulu, ada hal yang serius mau kita bahas, tapi kita kemudian oke bagaimana ketika briefing meeting ya discuss kondisinya betul-betul enjoy cair itu. Nah kita ajak dulu bercanda semua ya, cerita bercanda semua, semuanya happy dan semua oke, baru kemudian ekspresi kita ubah ya, karena situasinya sudah mulai masuk ke hal yang lebih serius. Oke teman-teman semua ya, kita sekarang bahas yang serius ya. Tadi bercandanya sudah selesai, nah sekarang kita bahas sesuatu yang serius. Nah, itu akan kemudian membuat kalaupun kita sering bercanda, tidak akan punya dampak yang besar. Nah, biasanya sih kalau yang saya perhatikan, kenapa kemudian akhirnya anggota tim itu ketika misalnya sering diajak bercanda, kemudian melonjak adalah karena kita sebagai seorang leader itu tidak bisa menunjukkan ke mereka batasan-batasan mana. Oke, kalau saya bercanda di batasan mana kemudian saya bercanda. Ataupun kapan saya betul-betul bercanda, kapan saya serius. Nah, contoh misalnya, ya kalau bercanda mungkin bercanda dalam bentuk joke itu oke. Gitu. Tapi kayak misalnya mungkin bercanda kalau akhirnya kita sampai misalnya bercandanya secara fisik, bercandanya secara gaya-gaya Sri Mulat, nah itu nanti akan punya dampak yang kurang baik. Nah, jadi secara wibawa kita nanti akan kemudian kurang dihargai seperti itu. Oke, dari Pak Ervin, Bu Ervin ya. Izin bertanya Coach, good habit apa yang menurut Coach perlu dilakukan dan berdampak positif dalam loyalitas tim?
Kemudian sebagai seorang nahkoda, badai terbesar apa yang pernah dilalui bersama tim dan bagaimana cara melaluinya bersama tim? Oke, nah jadi yang pertama ya, good habit apa yang menurut coach perlu dilakukan dan berdampak positif dalam loyalitas tim? Ya, jadi sebenarnya akan sangat beda ya, tergantung dengan organisasi, tergantung dengan anggota tim. Tapi kalau good habit yang mungkin uh, menurut saya penting dan terasa apa yang kemudian membuat tim itu excited ataupun loyal adalah keterbukaan. Ya, jadi keterbukaan kita terhadap situasi yang ada itu akan membuat mereka merasa nyaman, loyal gitu. Jadi salah satu hal yang kemudian membuat loyalitas dari sebuah anggota tim di dalam organisasi itu melemah adalah ketika tidak ada trust atau mulai terjadi kondisi kurang trust ya anggota tim terhadap pimpinan ataupun organisasi itu sendiri. Ya, contoh, misalnya ya kita loyal kenapa? Karena ya kita tahu itu secara utuh apa yang ada di organisasi, secara utuh kita mau kemana. Dan semuanya adalah sangat-sangat jelas. Tapi kalau misalnya kita sebagai anggota tim dan kemudian kok kayaknya saya tidak tahu secara persis isi rumah ini itu. Nah, jadi contoh ya, misalnya umpamanya seperti ini ya. Organisasi itu ibarat rumah kan, di dalam rumah ya. Ketika kita di dalam rumah ya, kita antara orang di dalam rumah, bagian-bagian di dalam rumah, itu kalau orang kemudian dia tahu secara persis siapa saja orang di rumah, dengan orang-orangnya bagaimana, kemudian bagian dari rumah apa saja, dia akan merasa nyaman itu untuk stay di dalam. Tapi kemudian ketika misalnya ada rule yang dibuat, oke, kemudian dari rule yang ada terjadi satu kondisi yang membuat dia tidak nyaman. Yang pertama, misalnya, oke, komunikasi antara orang di dalam rumah itu tidak cair dikarenakan ada rasa tidak percaya. Maka itu akan menghilangkan, mengurangi loyalitas kita untuk stay di rumah. Kedua, bisa jadi misalnya ada hal-hal di dalam rumah yang itu dirahasiakan dari kita. Maka itu pun akan membuat kita menjadi kurang loyal terhadap apa yang ada di rumah. Jadi yang pertama, yang utama sih adalah keterbukaan. Karena kembali lagi kalau Anda seorang tim yang apa ya, ketika kita ingin bagaimana membangun sebuah tim, maka penting tadi itu visi itu. Dan visi itu harus disampaikan sehingga setiap orang jelas itu tentang apa yang mau kita capai, kita kerjakan. Oke, selanjutnya sebagai seorang nahkoda badai terbesar apa yang pernah dilalui bersama tim dan bagaimana cara melalui bersama tim? Badai terbesar, ini konteksnya dalam di saya ya, di bisnis ya. Ya, badai terbesar sebenarnya apapun sih yang terjadi itu adalah sesuatu yang bisa besar bisa kecil tergantung bagaimana cara kita menyikapi ya cara kita menyikapi sehingga apakah kita bilang itu sebuah badai atau bukan tergantung gitu tergantung dari sikap kita ya bisa jadi ketika ombak tinggi bagi kita itu adalah badai besar bagi kita adalah malapetaka tapi ketika misalnya pengetahuan kita terhadap bagaimana perilaku ombak, perilaku angin, perilaku gelombang banyak, maka sebesar apapun, setinggi apapun badai itu tidak menjadikan kita merasa bahwa itu sebagai badai yang membahayakan. Nah, jadi badai terbesar apa yang pernah dilalui kurang spesifik, tapi mungkin saya bisa kasih contoh lah, misalnya seperti ini. Saya pernah misalnya mungkin di dalam tim saya dan kemudian terjadi ada yang keluar di dalam tim. Nah, keluar dari dalam tim dikarenakan yang bersangkutan awalnya sih memang secara tidak jujur menyatakan bahwa harus kembali ke daerah untuk ketemu orang tua biar lebih dekat dengan orang tua. Tapi kemudian setelah beberapa waktu ketahuan ternyata. Jadi ketika keluar dari bisnis dan organisasi saya, ya beliau membuat bisnis yang serupa di bidang yang sama. Dan that's okay, itu adalah hal yang lazim terjadi. Nah, ketika menyikapi itu, sontak misalnya membuat akhirnya sebagian besar ya di tim itu merasa kecewa, merasa marah, dan kemudian yang merasa akhirnya orang yang sebenarnya punya tanggung jawab besar ketika pergi, nah di sini justru malah menjadi pesaing, ini akan menjadi satu masalah ke depan. Nah, tapi kembali lagi,
ketika kita menghadapi suatu masalah, apa prinsip yang kita pegang, itulah yang kemudian akan membuat kita akhirnya dengan cepat bisa memutuskan. Ya, jadi kembali ketika misalnya prinsip kita dalam berorganisasi apa? Prinsip kita di dalam berbisnis apa? Ya integritas itu. Ya, ketika dalam situasi itu apa yang kita putuskan? Apakah kita marah, kita kecewa? Ya saya bilang karena prinsip utama kita adalah integritas, maka apa? Yang butuh kita lakukan adalah bersyukur. Bersyukur kenapa itu? Ya, secara otomatis, secara lebih cepat kita akhirnya tahu siapa di dalam anggota tim yang tidak punya integritas. Dan ketika hal itu terjadi dengan cepat, maka justru ya kita bersyukur. Tidak menunggu kemudian kita lebih besar lagi, kemudian kita baru menemukan bahwa ternyata orang itu tidak punya integritas. Nah, jadi itu ya korelasinya. Oke, selanjutnya dari ini Bapak atau Ibu siapa ya dari SMK Negeri 1 Batu Daan. Boleh mungkin namanya nanti bisa dituliskan ya biar saya bisa ikut menyapa. Coach, jika kita sudah melakukan pengakuan, memberikan pengakuan, pujian terhadap tim kita, namun ada juga anggota tim kita yang agak sedikit sok, sehingga hal-hal yang kita lakukan itu sepertinya nggak berarti buat dia. Nah, takutnya hal-hal seperti itu akan berimbas pada anggota tim yang lain. Nah, kira-kira apa solusinya itu? Ya anggaplah misalnya mungkin kita sudah memberikan pengakuan, kita memberikan pujian, dan kemudian kita mencoba untuk melakukan apa yang kita butuhkan agar bisa mendevelop motivasi di dalam orang tersebut, namun tidak berhasil. Nah, kita kembalikan sebenarnya kepada konteks bahwa kualitas komunikasi yang kita lakukan itu ditentukan oleh feedback yang kita dapat. Nah, kalau kita misalnya memberikan sebuah pengakuan terhadap anggota tim dan kemudian dari pengakuan yang kita berikan itu tidak memberikan feedback sesuai yang kita harapkan, maka bisa jadi itu cara kita memberikan pengakuannya masih kurang tepat. Atau hal yang kita akui dari dirinya masih kurang sesuai. Jadi ya butuh kita sesuaikan lagi. Contoh misalnya, ketika kita memuji, ya kita memuji orang, dan kemudian setelah kita puji, ternyata kok yang saya lihat malah bukan kemudian terjadi perubahan yang lebih produktif pada orang tersebut, kok malah jadi sok-sokan itu. Ya bisa jadi karena cara kita memujinya salah. Contoh begini, kalau ke anak-anak kan, anak-anak kita puji dia, weh nak, kamu pintar ya, weh anak pintar, papa senang, papa bangga, kamu itu anak pintar. Nah, apa yang terjadi ketika kita memuji anak dan mengatakan kamu pintar, kamu pintar? Ketika kita memuji anak bahwa kamu pintar, itu kemudian secara otomatis mensugesti pada dirinya bahwa dia pintar. Sehingga apa? Karena sebagai orang pintar, ya, ketika dia mau ujian besok nggak perlu belajar, ya orang pintar, gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya yang kita puji itu bukan dirinya, tapi yang kita puji adalah prosesnya. Ya, jadi contoh misalnya, anak dapat nilai, taruhlah berapa ya, 80, 90. Jangan kita puji dia, wah hebat, kamu anak pintar, ya. Papa senang, papa bangga itu. Tapi apa? Kita puji apa yang dia hasilkan. Wah, nak, kamu berhasil dapat 80 dari 100. Ya, jadi kamu sudah bekerja, kamu sudah belajar dengan baik, papa senang, papa bangga. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita puji usahanya, jangan kita puji hasilnya, apalagi orangnya itu. Kalau kita puji hasilnya, kita puji orangnya, ini akan kemudian malah jadi salah kaprah itu ya, salah dalam penerimaan, yang justru malah kita mendapatkan hal yang tidak sesuai. Ya bisa jadi ya, ketika misalnya kita puji anggota tim dan kemudian kok malah jadi sok-sokan, ya bisa jadi tuh, karena kita memuji justru bukan pada proses yang dia lakukan. Yang kita puji bukan kamu bekerja keras, tapi kita langsung puji hasilnya. Nah, ketika kita puji hasilnya, itu membuat dia merasa bangga, besar kepala, dan justru akhirnya kemudian malah performnya turun karena merasa sudah hebat itu dengan apa yang dia capai. Oke, selanjutnya dari Bu Erwin. Nah, menjadi leader kita akan menemukan orang-orang leader. Sorry, masih ada lanjutannya ya. Dari Bur Nur Sukma.
Bagaimana solusi bagi kita sebagai pemimpin untuk mempengaruhi para staf agar bekerja secara serius, terutama pada staf yang mudah terpengaruhi dengan kata-kata kita, tetapi kerjanya tidak maksimal. Ya, jadi kalau kemarin kita bahas bahwa salah satu aspek yang penting untuk kita lakukan sebagai seorang leader adalah senantiasa memberikan inspirasi. Orang itu banyak mendapatkan pesan dari apa yang kemudian mereka lihat dibandingkan dengan apa yang mereka dengar. Karena itu kemudian penting sebagai seorang leader, kita memberikan sebuah teladan. Kita menunjukkan bagaimana diri kita mampu bekerja secara serius, bekerja secara optimal, bekerja secara maksimal. Dan dari hal-hal itu yang akan kemudian menginspirasi anggota tim untuk apa? Ya, untuk juga kemudian bekerja secara serius dan bekerja secara optimal. Nah, sebagai seorang leader, kalau kita kemudian meminjam ya model level kepemimpinan dari John C. Maxwell, maka leader itu ada beberapa level. Level pertama yang paling rendah itu adalah level seseorang memimpin karena apa? Karena jabatan. Karena dia ditunjuk jadi ketua, karena kemudian pangkatnya sudah tinggi, maka dia jadi leader. Nah, di posisi ini, orang ikut kita, itu karena apa? Karena keharusan. Yang namanya juga dia bos saya, yang namanya juga dia misalnya mungkin atasan saya, pangkatnya lebih tinggi. Ya mau nggak mau saya harus ikut. Nah, ketika orang ikut kita karena keharusan, maka unsur keterpaksaannya lebih besar dibandingkan dengan unsur sukarela itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, di level kedua, orang ikut kita itu apa? Karena misalnya apa? Apa yang kemudian kita hasilkan. Nah, jadi ketika orang melihat, oh, si Pak ini kerjanya bagus, saya mau jadi anak buah dia itu. Supaya apa? Saya pun bisa kerja dengan bagus, bisa menghasilkan dengan bagus. Maka yang terjadi di level ini, orang tidak lagi kemudian bekerja itu karena sukarela, tapi sudah mulai muncul dari dalam dirinya. Nah, jadi penting bangun sesuatu itu dari dalam, jangan dari luar. Kalau teman-teman tahu telur ya, telur itu ketika dia dipecahkan dari luar, yang terjadi apa? Ya, telur pecah dong. Nah, telur mata sapi, telur goreng. Ya, jadi kalau kita punya telur, kalau kita pecahkan dari luar, ya dia akan menjadi sesuatu yang akhirnya tidak hidup, tidak punya nilai lebih, tidak akan menghasilkan banyak. Hanya akan kemudian ketika pecah, ya kita goreng, kita masak. Tapi kalau misalnya telur itu pecahnya dari dalam, maka yang akan hadir adalah kehidupan. Ya. Dari telur yang pecah dari dalam, lahirlah kehidupan. Artinya apa? Kalau kita ingin adanya perubahan, ketika kita ingin adanya motivasi, maka selalu pastikan motivasi itu dari dalam diri kita. Perubahan itu dari dalam diri kita. Maka itu yang akan menghasilkan sebuah kehidupan. Tapi kalau kita kemudian berharap dari luar, menginginkan sesuatu dari luar, maka itu cenderung tidak akan memberikan hasil terbaik yang kita inginkan. Oke, teman-teman semua, thank you ya untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Jadi silakan Bu Erwina, kalau misalnya ada pertanyaannya yang belum tuntas bisa nanti chat ke saya ya. Juga teman-teman semua feel free untuk chat ke saya kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Dan insya Allah kita akan lanjutkan session kita di besok hari. Terima kasih ya semuanya. Saya Ronald Tegalong undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi